muntah pada kucing jangan disepelekan. Muntah bukan juga merupakan penyakit utama, tapi merupakan gejala dari penyakit. Untuk itu, ya, cegah dulu atau obati dulu sumber penyakitnya, maka muntahnya akan terkendali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu kembali sama saya, Dr. Hewan Jafrizal di Japet Channel. Oke, hari ini ya kita akan bahas tentang masalah muntah, ya, muntah pada kucing. Oke, terkait muntah ini yang perlu digarisbawahi ya adalah muntah bukanlah penyakit, tapi itu merupakan gejala penyakit. Jangan anggap remeh, ya. Ini akan berisiko pada kucing Anda. Oke, terkait dengan muntah ini, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya dan IG saya selalu menanyakan tentang penyakit muntah ini. Muntah sering sekali menanyakan, dok, apa obat muntah kucing saya muntah, apa obatnya? Ya, tentu saja kalau muntah ini merupakan gejala, tapi bukan soalan muntahnya yang perlu dicegah, ditangani, tetapi penyebab dari muntah itu sendiri. Oke, terkait dengan itu, tentu saja seorang dokter akan melakukan anamnesis terlebih dahulu dan melakukan pemeriksaan ya terhadap hewannya, baru bisa nanti diagnosa ya untuk memastikan penyebab dari muntah itu sendiri, dan itu harus baru bisa melakukan pengobatan. Oke, ke depan kita akan membahas tentang apa saja yang menyebabkan muntah. Terus yang kedua, nanti kita akan bahas bagaimana cara menanganinya atau cara mencegahnya. Terkait dengan muntah ini, perlu kita sampaikan bahwa muntah bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang satu, pertama karena penyakit, yang kedua karena kondisi hormonal atau keadaan fisiologis, kemudian muntah bisa disebabkan karena kesalahan dalam manajemen, artinya manajemen pakan. Ya, terkait dengan muntah disebabkan karena kondisi malnutrisi atau bisa karena makanan atau bisa karena keracunan makanan. Ini terkait dengan malnutrisi ini bisa karena kelebihan dalam porsi, bukan saja dalam arti makanan itu misalkan salah, tapi kelebihan porsi makan. Ya, kucing diberikan dengan porsi mestinya kita berikan misalkan 50 mg, kemudian kita berikan dia setengah 200 mg. Nah, ini yang menyebabkan dia tidak mampu, ya, lambungnya tidak mampu menampung makan. Terus yang kedua, dari muntah dikarenakan karena makanan itu basi misalkan, ini yang bisa menyebabkan juga keracunan. Ya, sudah pakannya sudah jamuran. Nah, ini berbahaya, aflatoksin, ya kan, yang menyebabkan jamur. Atau muntah karena memang makan bahan beracun. Nah, ini kalau yang bahan beracun misalkan baygon, ya, kita setelah semprot rumah dengan baygon, kemudian kecoa mati, kemudian kucing itu makan kecoa misalkan, itu bisa menyebabkan kucing juga ikut beracun. Oke, dari makanan mungkin, ya kan, tapi kita melihat kucing dari kondisi fisiologis ini terkait dengan masalah hormonal. Hormonal ini kalau kucing dalam keadaan hamil atau bunting kalau istilah di hewan, ya, bunting, ini juga di dalam tubuhnya terjadi tidak seimbangan
hormonal yang menyebabkan dia menjadi mual, dan itu seperti manusia ya, itu ada mual kemudian dia muntah. Ini yang perlu kita ketahui. Terus yang ketiga ini penyakit ya, penyakit. Kalau penyakit ini banyak hal penyakit yang bisa menyebabkan muntah ya. Muntah misalkan panleukopenia ya, panleukopenia itu memang muntah muntaber ya, itu dia akan muntah karena itu ada keradangan pada dinding pada usus ya, saluran pencernaan, sehingga dia menyebabkan ya muntah. Ini perlu sekali diperhatikan karena penyakit panleuko merupakan penyakit yang menular yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Panleuko adalah penyakit menular yang bisa menular dengan cepat dan membuat kondisi tubuh hewan yang tidak memiliki daya tahan tubuh akan lebih cepat drop dan akhirnya bisa menimbulkan kematian. Oke, Pak Panleuko tentu saja bagaimana menanganinya ini harus dilakukan vaksinasi. Ya. Terus dari segi penyakit ini ada penyakit saluran pencernaan, memang infeksi radang saluran pencernaan, tapi bukan kena virus misalkan, itu bisa saja menyebabkan muntah. Ada cacing misalkan, parasit ini bisa saja menyebabkan hewan itu menjadi muntah, keradangan di usus. Oke, ada lagi penyakit yang bisa menyebabkan muntah, misalkan terjadi gangguan fungsi hati atau terjadi infeksi pankreas ya. Kemudian yang infeksi fungsi hati ini bisa menyebabkan muntah pada hewan yang disebabkan karena biasanya akan timbul mual pada hewan, misalkan penyakit kuning leptospirosis misalkan, itu bisa menyebabkan muntah. Ini leptospirosis lebih sering pada anjing ya. Anjing penyakit kuning ya, itu bisa menyebabkan muntah. Oke, terus yang penyakit yang lain adalah kalau pada kucing ini sering kita lihat kejadian muntah yang sudah berlanjut, misalkan lebih dari 2 hari, itu pada kasus flu atau pus, atau kucing tidak bisa kencing atau kencing darah. Itu sudah juga kita bahas di video sebelumnya, bisa dilihat di video sebelumnya, penyakit kencing darah ya. Ini bisa menyebabkan muntah apabila sudah berlanjut 2 hari. Kemudian tentu saja ini terkait dengan masalah ginjal yang tidak terhambat fungsinya, kemudian terjadi urin ya, uremia, urin di dalam darah, kemudian itu menyebabkan muntah atau keracunan ya. Tentu saja penyakit-penyakit ini ya tidak bisa terlepas dari nanti ada tipe-tipe muntah. Nah, kita perlu pelajari ini tipe-tipe muntah ya, karena ada yang muntah kuning, ada yang muntah hijau, dan ada yang muntah makanan ya. Setiap makanan yang masuk dimuntahin ya, seperti makanan itu sendiri sebelum masuk. Terus yang kedua ada muntah bulu. Nah, ini terkait dengan 4 bentuk muntah ini perlu kita jelaskan satu-satu. Satu, muntah kuning ini perlu diwaspadai. Muntah kuning ini adalah suatu cairan yang keluar dari lambung ya. Ini yang lambungnya sudah tidak terisi. Ini cairan-cairan ini bentuknya warna kuning dan biasanya berlendir. Oke, terkait dengan ini tentu saja ini terkait dengan masalah penyakit. Penyakit bisa saja keracunan, ya kan? Kemudian panleuko biasanya juga karena tidak ada makan, kemudian bisa muntah. Oke, yang kedua ini muntah hijau. Nah, pernah kita lihat muntah hijau ini terkait dengan infeksi di bagian pankreas ya. Jadi muntah hijau ini pasti ada indikasi ke bagian pankreas. Terus yang ketiga ini ada muntah makanan. Kalau muntah makanan ini ada gangguan di
fungsi lambung ya. Lambung mungkin ada yang yang buka lambung misalkan, itu ya terjadi reaksi menolak untuk pada lambung. Oke, ada muntah yang muntah bulu ya, muntah bulu. Nah, muntah bulu ini biasanya ini normal pada kucing. Jangan sampai ini dijadikan masalah, karena kucing, kebiasaan dari kucing adalah memakan rumput-rumput untuk dijadikan sebagai serat untuk bisa dimuntahkan, kemudian dia akan mengeluarkan bulu. Ini perilaku yang secara alami terjadi pada kucing. Tapi kucing-kucing yang tidak dipelihara di kandang ini akan menjadi masalah terhadap bulu ini, bisa saja menyebabkan terjadi sumbatan pada usus. Nah, ini yang bermasalah ya kan. Tentu saja dengan untuk mengatasinya ini nanti kita akan jelaskan mengatasi untuk bulu ya, ini di video tersendiri bagaimana mengatasi hairball ya, hairball pada kucing. Nanti kita buatkan video tersendiri. Oke, ada muntah darah ya. Muntah darah ini tentu saja ini terkait dengan adanya infeksi di saluran pencernaan, khususnya di lambung dan di usus ya. Tentu ini akan sangat berbahaya karena itu sudah melukai atau luka. Ada muntah darah yang segar, ada muntah darah yang sudah hitam. Ini tentu saja ini adalah bisa kita bedakan. Darah yang segar ini ada kelukaan, kalau darah yang ini ada keradangan, ini yang jauh di usus kemudian bisa dikeluarkan. Atau ini juga bisa manifestasinya bisa dilihat dari feses yang berdarah. Oke, itu penyebab atau bentuk dari muntah ya, kan ini perlu kita ketahui ya. Kemudian bagaimana cara kita mengatasi dari muntah ya. Cara kita mengatasi muntah ini yang pertama adalah kita harus mendeteksi penyebab dari muntah itu terlebih dahulu. Oke ya, apa yang menyebabkan, apakah dari makanan yang berlebihan atau makanan yang basi, atau ada makan yang beracun, kemudian atau memang dia sakit atau lagi hamil ya. Kalau untuk kucing betina ya, jangan sampai salah, ini kucing jantan tidak hamil ya, yang tidak ada juga pengaruh hormonal. Tapi kucing jantan ini terkait dengan masalah pus, biasanya itu menyebabkan dia tidak bisa kencing dan kedua, kita berikan kalau tahu obat, jangan sampai ini kucing itu dehidrasi ya, kita berikan coba Oralit ya. Oralit biasanya Oralit ini kucing tidak suka, cuma nanti ada obat yang di dokter biasanya di dalam satu botol, kemudian itu bisa kita gunakan sebagai Oralit untuk kucing dan juga sebagai antiseptik ya, sekalian sebagai antiseptik kalau ada gangguan di saluran pencernaan. Ini Oralit ini sangat penting karena untuk mencegah dehidrasi ya, jangan sampai dehidrasi. Jangan gunakan air putih. Oke, setelah itu kita stop, kita lihat frekuensi muntahnya, kita lihat jangan berikan makan dan minum, ini perlu diperhatikan ya. Kalau kita jangan Oralit itu tadi kita berikan sedikit, jangan sampai dia banyak kemudian itu merangsang muntah lagi ya. Lambung, jangan sampai lambung itu memang terjadi keradangan, dia akan bereaksi apabila diisi ya. Tapi apabila masih muntah dengan frekuensi yang sering, nah ini perlu kita puasakan dulu ya. Kita lihat dalam satu hari apabila masih terjadi muntah, nah kalau setelah kita puasakan, bawalah ke dokter hewan ya. Jangan sampai melupakan dan Anda melakukan pengobatan sendiri. Mungkin saja muntah ini disebabkan oleh penyakit ya. Oke, pastikan kalau hewannya sudah tidak muntah, pastikan hewan itu minum yang lebih banyak.
minum yang lebih banyak dengan cairan elektrolit. Ya, kalau di dokter hewan dia akan melakukan infus, infus untuk memastikan cairan tubuh elektrolit yang dikeluarkan melalui muntah tadi itu tergantikan. Mungkin untuk pengobatan tentu saja ini ada obat-obat reflux jantung, paru, reflux lambung ya yang diberikan untuk mengurangi reaksi muntah. Dan tentu saja pengobatan pada penyebab dari muntah itu sendiri ini menjadi prioritas. Oke, itu saja yang bisa kita bagikan untuk pagi hari ini dan semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.